Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا حي على
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama amara Nabi Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puja dan puji kita persembahkan untuk Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberi kita berbagai macam nikmat. Semoga kita istiqomah bersyukur, berzikir dan beribadah dengan baik kepadanya sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam kita kirimkan bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan dan idola bagi kita dalam hidup ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan judul Barokah. Barokah menurut para ulama berarti az-ziyadah wan numu, bertambah dan bertumbuh. Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan lebih lanjut bahwa manakala sesuatu itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada kemanfaatan di situ. Secara kuantitas jumlahnya bisa sama, bahkan bisa saja lebih kecil, tetapi kemanfaatannya jauh lebih banyak dan jauh lebih hebat. Barokah mirip dengan rasa manis pada gula. Sedikit atau banyak tetap memberikan manfaat. Barokah mirip dengan aroma wangi pada bunga. Siapapun bisa menerima manfaat dari wangi bunga itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tentu ingin hidup dan umur kita barokah. Ajal kita boleh terbatas 60, 70, 80 tahun. Tetapi kita ingin umur kita barokah. Sepeninggal kita, orang masih mengenang kebaikan-kebaikan yang kita tanam. Orang masih mengenang jasa-jasa dan kemanfaatan kita selama hidup. Maka paling tidak ada 5 hal yang harus kita perhatikan kembali agar Allah memberkahi hidup kita. Yang pertama, beriman dengan benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh kami akan turunkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan apa-apa yang mereka kerjakan.
iman dan takwa menjadi syarat utama Allah memberkahi kita, maka perbaiki keimanan kita kepada Allah dan perbaiki pula ketakwaan kita kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Menjaga Allah di situ maksudnya kita perbaiki iman kita. Jangan sampai ada kesyirikan yang kita lakukan. Ketika keyakinan kita rusak bahkan kurang, perbaiki dengan banyak-banyak beristighfar. Kemudian kita ingatkan orang-orang di sekitar kita agar terus-menerus istiqomah menjaga Allah. Kemudian berikut ketaatan kita kepada Allah juga harus kita perbaiki. Hidup ini banyak tantangan dan banyak godaannya. Ada kalanya kita memang malas, tapi di saat malas muncul, minta tolonglah kepada Allah agar kita kembali diberi semangat. Ingatkan anak-anak kita untuk rajin-rajin memohon kepada Allah agar terus diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah beriman dan bertakwa. Karena kalau kita mendustakan ayat-ayat Allah, seolah-olah kita nggak butuh Allah, padahal rezeki semuanya dari Allah. Maka kalaupun nanti kita mendapatkan rezeki yang banyak, rezeki dengan nominal yang berlimpah, tapi nggak barokah. Justru banyak orang kadang ketika rezekinya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya dimudahkan, usahanya dilapangkan, keluarganya jadi berantakan. Nikmatnya taat udah nggak ada. Malas untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Siapa saja yang beramal saleh dalam keadaan beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Al-Imam As-Suyuti di dalam tafsir Jalalain menyebutkan makna ayat ini, hayatul jannah, kehidupan surga. Jadi kalau kita beriman dan beramal saleh, Allah janji akan memberikan kehidupan surga kepada kita. Baiti jannati, rumahku surgaku. Masjidi jannati, masjidku surgaku. Maktabi jannati, kantorku surgaku. Bahkan qaryati jannati, baladi jannati, kampungku, desaku, negeriku, bahkan negaraku surgaku. Berarti amal saleh dalam hal ini menjadi syarat berikutnya agar hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala rumah tangga kita diberkahi, rumah kita diberkahi, nyaman berada di situ. Enggak kepengen keluar. Semangat untuk melakukan berbagai macam hal-hal produktif, hal-hal yang bermanfaat. Tapi manakala kita berada di rumah kita sendiri, enggak ada rasa tenang, enggak ada rasa nyaman, enggak ada rasa bahagia. Jangan-jangan rumah kita sudah berubah. Baiti nari, rumahku nerakaku. Banyak juga orang kaya, hartanya berlimpah, perusahaannya banyak, rumahnya full AC, tapi nggak pernah betah berada di rumah. Bisa jadi tidak ada keberkahan di dalam harta-hartanya. Kemudian yang ketiga, bersegera melakukan kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan semua umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Sementara para ulama di dalam syarahnya menjelaskan, kita harus bersegera melakukan
beragam aktivitas baik dan mulia, baik untuk urusan dunia kita maupun untuk urusan akhirat kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula, walaupun akhirat lebih utama, lebih baik dibandingkan dengan dunia ini, tapi dunia ini menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Maka bersemangatlah untuk mengejar kemuliaan akhirat kita, sebagaimana kita juga bersemangat untuk mengejar kemuliaan dunia kita. Motivasi yang lain, ajak yang lain, semangati yang lain, supaya mereka juga bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Kadang manusia itu memang butuh spirit. Bahkan sahabat pun selalu diingatkan oleh Nabi SAW agar bersemangat. Ihrus ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jas. Bersemangatlah, kata Nabi, untuk melakukan berbagai macam hal-hal yang bermanfaat, dan terus-meneruslah minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Bagi kita yang sudah istiqomah, bagi kita yang sudah bersemangat, jangan sombong. Kita bisa seperti itu adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kita. Makanya diingatkan di hadis itu, terus meneruslah minta tolong kepada Allah, dan jangan lemah. Karena dalam perjalanannya setan pasti tidak akan ridho kepada kita yang sudah berusaha untuk menjadi orang baik. Berbagai cara akan dilakukan untuk kembali menjadikan kita orang-orang yang tidak baik dalam kehidupan ini. Kemudian yang keempat, pedulilah kepada sesama. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa saja yang menunjuki orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang didapat oleh orang itu, tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan. Untuk menjadi dai, pendakwah, itu tidak mesti kuliah di UIN, tidak mesti kuliah di Al-Azhar Mesir atau di Madinah Al-Munawwarah. Siapapun kita, apapun profesi kita, kita bisa menjalankan peran kita sebagai dai, orang yang mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan sesuai dengan kompetensi dan kapasitas kita. Yang paling penting kita ingat dalam hal ini adalah, jadilah orang yang peduli dengan keadaan di sekitar kita. Kemudian yang terakhir, banyak-banyaklah berdoa dan mendoakan yang lain. Ketika selesai menikahkan Fatimah dengan Ali, Rasulullah mendoakan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah memberkahimu. Dan terakhir, wa jama'a fi khairin, dan semoga Allah selalu mengumpulkan kalian dalam kebaikan. Doa adalah ibadah, doa adalah senjata orang yang beriman. Maka banyak-banyaklah mendoakan diri kita agar diberkahi oleh Allah. Banyak-banyaklah mendoakan anak kita, keluarga besar kita, dan kaum muslimin semuanya, termasuk bangsa dan negara ini, agar selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi diijabahnya doa-doa baik untuk kita dan orang lain adalah dari mulut-mulut tertentu. Bisa jadi dari mulut kita, bisa jadi dari lisan anak-anak kita. Maka sering-seringlah mohon agar anak-anak kita yang masih bersih, belum terlalu banyak dosa dan nodanya, untuk mendoakan kita. Doakan bapak nak agar diberkahi oleh Allah. Doakan bapak nak agar istiqomah sholat berjamaah. Doakan bapak nak agar ringan untuk melakukan sholat tahajud. Doakan bapak nak agar usahanya dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja beberapa hal yang bisa khatib sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita sehingga di bulan Ramadan nanti kita bisa menjadikan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini sebagai Ramadan prestasi,
dengan pencapaian-pencapaian terbaik kita. Kalau kemarin khatamnya 1 kali, kalau bisa Ramadan ini khatamnya 2 kali. Sedekah tiap hari, memberi makanan berbuka orang yang berbuka puasa setiap hari dan seterusnya. Kalau bisa traktir orang tua kita, keluarga besar kita selama Ramadan ini. Lebaran itu penting, tapi mentraktir orang tua kita di bulan Ramadan ini tentu jauh lebih penting dan pahalanya jauh lebih hebat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunajji qailaha minan nar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wa ya ibadallah inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-firdausa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbi ij'alna muqimina as-salata wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al ahlana ahlan sakinatan wa mawaddatan wa rahmatan innaka antas sami'ul alim. Allahumma ij'al baladana baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur. Rabbi ij'alna muqimina as-salata wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimussalah.